selamat datang lagi. Ini sudah hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020. Buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan jangan paksakan jika tidak resonate. Ambil manfaatnya sebagai bahan untuk diskusi hari ini bagi kita. Buat teman-teman yang perlu melihat rangkuman dari bacaan ini, silahkan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Ambil yang 3 card. Kita lihat yang di tengah itu adalah satu hal yang sifatnya keberuntungan. Ini clover. Dan yang kita lihat bukan bunganya saja yang indah, dan kita lihat dia menuju ke berbagai arah, tetapi kita lihat bahwa daunnya itu adalah 4. Ini adalah hal yang jarang, karena biasanya dia 5, ya kebanyakan itu 5, tetapi ini 4, sehingga ini adalah hal yang tidak biasa dan ini menunjukkan satu keberuntungan. Itu kartu yang di tengah. Sebelah kiri, karena ini adalah surat, maka ini adalah informasi yang formal, sesuatu yang kita bisa percaya, karena bukan rumor. Ya, ada capnya di sini, ada cap, ada tulisan hitam di atas putih, adalah sesuatu yang menguntungkan kita dan kita melihatnya dengan senyum, dan tapi kita tidak seperti berlari berusaha menggapai dengan luar biasa, karena kita sudah tahu sebenarnya dari awal keberuntungan ini adalah hal yang kita syukuri, tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati kita paham bahwa itu adalah hak kita, sesuatu yang akan datang kepada kita sebagai buah dari upaya kita di masa lalu. Jadi kalau karma kita adalah positif, dan ini jelas yang dilihatkan adalah karma positif, itu akan datang buat kita karena kita yakin yang kita tanamkan di masa lalu pada akhirnya akan muncul sebagai satu keberuntungan buat kita, walaupun barangkali kita tidak mengambil dari area yang sama dari orang yang kita pikirkan mampu memberikan, bahwa semua jalan keberuntungan itu bisa datang kepada kita dari mana saja, terserah sama yang punya jalan, tanda petik, ya kan? Artinya semua jalan adalah jalannya. Tidak ada satupun jalan yang bisa dihentikan jika memang dikehendaki sampai kepada kita. Tetapi seberapapun kita mengupayakan, kalau dia atau apapun itu yang menjadi keinginan kita memang bukan milik kita, kita tetap tidak akan mencapainya. Tapi pada umumnya, rule-nya, regulation-nya, kebiasaannya, formulanya, rumusnya adalah kalau kita mengupayakan semaksimal mungkin, memang hasil bukan kita yang menentukan terakhir, tetapi most likely itu akan kembali lagi kepada kita. Kalau bukan persis apa yang kita pikirkan itu akan menjadi milik kita, tetap keberuntungan pada kita, tetapi bentuknya bukan hak kita untuk menentukan. Itu sih yang saya lihat dari 3 kartu ini, dan saya sudah mengambil kartu Mystical Shaman Oracle dengan sebaran 4, ya, seperti ini. Ini adalah mulai dari di bawah South, West, North, dan East, dan ditambah 1 card advice, dan ternyata kartu advice-nya terbalik. Kita anggap ini sebagai arah mata angin. Arah mata angin itu sebelah timur adalah matahari datang dari sana, sehingga itu adalah hal yang kemudian akan kita lewati menuju ke sebelah barat. Jadi barat itu adalah yang akan terjadi kemudian. Yang sudah terjadi dahulu adalah yang sebelah kanan. Oke, kita lihat. Ini dimulai dari South, ya. South, the card of South-nya adalah the Gatherer. Kita lihat gambarnya, ini adalah gambar perempuan. Di bawah ada pumpkin, di atasnya pumpkin kecil-kecil, dan ada burung segala macam. Ini adalah persiapan ketika seseorang ingin menanamkan sesuatu, maka yang disiapkan adalah benih. Nah, ini yang sedang dipikirkan adalah bagaimana kita memperoleh semua benih yang terbaik supaya kita kelak akan menghasilkan panenan terbaik.
Jadi itu berada di south, berada di bawah. Berarti memang sejak lama kita sudah mengupayakan semua yang kita pakai dalam produktivitas kita, dalam pekerjaan kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Artinya kita bekerja di jalan yang halal, something like that ya. Kita tidak mencurangi orang, itu adalah semua benih-benih yang terbaik untuk kita. Card in the West adalah yang kelak akan terjadi adalah beauty way. Ya, sesuatu yang indah akan terjadi karena kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita semua, dan yang kita pikirkan sekarang adalah the vision quest. Kita lihat gambar perempuan ini menghadap ke atas. Kalau di sini adalah ketika kita berani menghadapi ketakutan kita, bahkan ketika ancaman di situ ada kaitannya dengan jiwa kita. Kenapa? Karena kita adalah berhadapan dengan spirit, ya, dengan sesuatu yang sacred di sana. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah sempurna karena memang kesempurnaan bukan milik kita, tetapi kita mengerjakan semua yang terbaik dengan kita, dan semua tawaran terbaik untuk kita terima dengan sepenuh hati. Itu yang kita pikirkan, North. Dan yang sudah kita lakukan terlebih dahulu in the East adalah the council. Ya, di sini the council artinya adalah collective wisdom of humanity. Berarti di masa lalu kita sudah belajar banyak tentang kearifan, tentang kebijaksanaan, tentang apa yang terbaik untuk kita. Dan di sini kalau kita lihat advice-nya adalah earth, ya, bumi, tapi terbalik, maka barangkali advice-nya adalah kita harus mengembalikan fungsi bumi. Ya, karena bumi pada saat ini dalam kondisi terbalik, dan bumi ini ditandakan dari kesehatan, kekayaan, keamanan, hal yang grounding, kesolidan, ya, solidity, dan stabilitas kita. Nah, ini yang belum kita dapatkan sekarang, sehingga ini adalah yang menjadi fokus dari saran hari ini. Carilah sesuatu atau carilah bibit yang pada akhirnya mampu membawakan kita pada satu kestabilan, karena kita sebenarnya sudah belajar kearifan di masa lalu. Yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana kita menghadapi semua ketakutan dan mencobakan semua yang kita upayakan ke arah beauty way. Dan dari awal fokus dari perjuangan kita adalah mencari benih yang baik-baik saja, karena dengan demikian kita bisa mengembangkan sesuatu ke depan, sesuatu yang indah, bukan menuai sesuatu yang tidak bagus. Kalau kita lihat hari ini chartnya cukup rame, tapi yang paling pertama menarik perhatian kita adalah yang merah, dan kebetulan itu miliknya si bulan. Bulan membentuk garis tension dengan Uranus. Uranus ada di bumi, di Taurus. Taurus bicara tentang bumi. Maka di sini sepertinya perasaan kita, dan bulan ada di Aquarius tentang berpikir masa depan. Sepertinya memang harus ada yang menghentak kita, dalam arti kata ada situasi tak terduga bisa terjadi yang membuat kita kehilangan jejak, kehilangan grab, ya, kehilangan kehilangan kekuatan kita menapak bumi, seperti itu. Saya nggak ketemu bahasanya, kata-kata yang paling tepat. Kita tergoyah, intinya kita melihat masa depan, mencari stabilitas, dan saat ini tidak ada yang bisa kita pegang sebagai satu dasar buat kita merencanakan ke depan. Dan bulan juga membuat sextile dengan Chiron. Chiron ini artinya pada saat ini selain kita merasa tidak bisa jejak, ya, apa istilah, tidak bisa berdiri dengan yakin, semuanya masih tanah yang bergerak, kita juga merasakan bahwa kita memang sudah tahu apa yang harus kita lakukan ke depan, kita untuk memperbaiki situasi ini. Tetapi pada saat ini kita belum bisa menentukan dengan pasti kemana arah gerakan tersebut. Kita lanjutkan dengan garis yang lain adalah Saturnus dengan Merkurius,
Dan Merkurius ini tanggal 13, tanggal 12 itu baru saja masuk. Kita lihat Merkurius berjalan dengan sangat cepat. Tanggal 11 dia masih ada di Taurus. Tanggal 14 hari ini, tanggal 13, sorry. Saya sampai kehilangan arah. Tanggal 13 itu dia sudah berada di 2 derajat, hampir 3 derajat. Jadi proses berpikir kita sangat cepat. Pada hari ini, trine dengan Saturnus, kita seperti punya informasi yang lebih, yang informasi ini datang dari logika kita, dan barangkali juga ada informasi lain, karena tadi gambar pertamanya adalah ini. Ada yang berubah, tetapi somehow kita menemukan jalan keluar di situ. Ini yang saya lihat dengan Merkurius yang trine dengan Saturnus yang station. Matahari masih trine dengan Pluto dan Jupiter, dan Pluto itu kan perubahan transformasi dengan conjunction Jupiter, maka perubahan ini bukan perubahan yang main-main. Ini perubahan yang sangat besar. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat pertama kali bertemu Jupiter dengan Pluto dan waktu itu dengan Saturnus, itu sekitar bulan Januari tanggal 12, itu perubahan sebenarnya mulai terjadi di situ ketika benih-benih dari penyakit itu mulai bergerak. Ya, kalaupun bukan hari ini perubahan itu, tetapi perubahan yang akan membawa kita, ya, atau ada satu benih yang membawa kita pada perubahan yang besar, itu akan kita rasakan dalam waktu yang dekat. Karena di sini yang diaktifasi adalah Pluto dan Jupiter, terutama Jupiter dan matahari. Jadi ada kaitannya dengan kita pribadi juga. Ya, itu yang saya lihat dari chart tanggal 13. Kalau saya tambahkan hari ini dengan chart yang lebih minor, kita lihat bulan juga membentuk trine dengan Juno, ya, dan dia membentuk grand trine dengan Merkurius, ya, dan bulan itu kan bergerak dengan cepat sehingga kita bisa merasakan bahwa hari ini sebenarnya logika kita bisa berjalan dengan sangat baik dan mungkin akan terfokus dengan kesepakatan atau strategi kita ke depan harus bagaimana. Dan strategi ini ketika bulan bertemu dengan Saturnus dan Pallas Athena di sini menunjukkan bahwa kita mampu seperti seorang pengacara, tahu semua aturan-aturan dan kita bisa memanfaatkan aturan mana yang paling mungkin membawa kita pada keputusan yang terbaik dan paling menguntungkan. Itu yang saya lihat dari sini. Jadi gunakan energi ini untuk mengambilan keputusan yang semaksimal mungkin mengacu pada aturan yang sudah ada. Ambil 4 untuk tarotnya, biarkan ada yang terbalik, langsung ke sebaran, kita lihat hasilnya. Ya, ini banyak sekali diartikan sebagai pengkhianatan, penipuan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di kartu-kartu lain, menunjukkan apakah ini memang ada potensi penipuan. Walaupun ada, saya tidak melihatnya sebagai kartu yang menunjukkan situasi yang menipu, tetapi situasi yang membuat kita harus berstrategi. Dan ini adalah ketika bulan conjunction dengan Pallas Athena dan kemudian membuat trine dengan Merkurius. Jadi saya lebih melihat ini gunakan akal kita semaksimal mungkin dengan cerdik hari ini, ya. Smart think itu penting sekali hari ini, karena ini adalah tantangannya. Kita sebenarnya paham, tapi kita tidak menggunakan kekayaan informasi tersebut untuk yang terbaik buat kita. Itu tantangannya, karena sebenarnya kita sudah tahu, tetapi kita perlu satu dorongan untuk menghubungkan antara beberapa dot supaya kita paham strateginya seperti apa. Dan ini karena terbalik, dan ini adalah posisinya saran King of Swords. Kalau menurut saya ini sarannya adalah jangan terlalu terfokus pada hal yang logis, karena dotnya ini
sepertinya dot itu artinya pemahaman kita ya antara satu titik dengan titik lain, hubungannya apa. Itu kita lihat ada beberapa layer. Jadi kalau kita terlalu fokus pada layer yang teratas, maka hasilnya sama dengan yang lalu. Cari layer yang berikutnya. Jadi memang perlu analisis pengkajian yang lebih dalam daripada biasanya, ya, supaya kita tidak bertahan pada situasi yang sama. Itu yang saya lihat. Kita hari ini ambil wisdom within, karena sepertinya strategi penting hari ini. Ya, kita pilih dulu kartu-kartunya. Oke, dan situasinya down, artinya kita masuk ke situasi yang baru. Challenge-nya creativity. Ya, kita sukar menemukan tadi antara situasi A dan situasi B, apa kaitannya ya, connecting the dots-nya itu agak sukar. Dan tadi saya mengatakan bahwa lihat dari layer yang berikutnya. Jadi jangan sekali cara untuk interpretasi, penafsirannya jangan satu option, tetapi penafsiran yang berbeda. Itu yang perlu dilihat hari ini untuk melihat situasi yang baru yang memang belum pernah kita alami sebelumnya. Guidance-nya adalah better together, artinya kita akan menemukan banyak informasi kalau kita brainstorm dengan banyak orang. Jadi artinya mungkin kita tidak akan bisa sekreatif itu kalau kita hanya mengandalkan satu kepala. Kalau kita menggunakan lebih dari satu kepala, membiarkan orang dengan kreativitas yang tinggi dan membuka pikiran kita agar tidak selalu mengulang-ulang logika yang benar tetapi sudah terlalu biasa. Hari ini kita harus berpikir kreatif, dan berpikir kreatifnya agak sukar. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Fokuskan pada mirror. Jadi mirror ini artinya kalau menurut saya di dalam bacaan ini adalah kita mencoba memahami apa yang dikatakan orang dan menempatkan diri kita pada ide baru tersebut. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan tidak. Ambil dulu dan jangan cepat memberi penilaian sesuatu itu salah karena logika awal kita pertama bilang itu salah dan tidak mungkin. Siapa tahu mungkin memang bisa dilaksanakan dengan situasi yang berbeda. Outcome-nya adalah giving, ya. I give graciously and with joy, knowing I have an infinite well to draw from. Jadi giving itu artinya kalau di gambar ini adalah berikan saja apa yang menjadi kebahagiaanmu. Kayaknya yang dibagi adalah kebahagiaan, cara berpikir, ide kreatif. Semua yang muncul pertama diekspresikan. Karena sebenarnya semakin banyak kita mengeluarkan ide tersebut, semakin banyak kita bisa menimba dari logika-logika kita yang ada di dalam. Jadi sepertinya 5 kartu ini menunjukkan bahwa kita punya ide seperti lautan, banyak sekali, tetapi semua ada di dalam. Dan caranya supaya kita memahami ide-ide kita adalah dengan mengeluarkannya satu persatu. Dan kita kalau melakukannya sendiri, kita akan kembali ke sirkulasi yang sama. Oleh sebab itu, kalau kita tektok dengan orang lain, misalnya dalam berkomunikasi, lewat Zoom, lewat WA, lewat apapun, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, tetapi dengarkan pendapat orang lain, dan kita berusaha memahami apakah itu bisa kita gunakan sebagai cara pemecahan untuk hari ini. Paling tidak itu adalah informasi yang saya dapat untuk hari ini. Mudah-mudahan kalau memang bermanfaat ya informasi ini. Exit ternyata itu bisa digunakan, tetapi kita lihat hari ini untuk rangkumannya adalah ada informasi baru, dan ini sebenarnya adalah opportunity, peluang buat kita keluar dari masalah. Kuncinya adalah kita berstrategi dan jangan gunakan cara lama, karena cara lama tidak akan membawa kita keluar dari masalah tersebut. Ya. Dan ini kita ingatkan sekali lagi bahwa ke depannya
ke depannya adalah beauty way. Artinya kalau kita berusaha untuk mencari benih yang baik dan kemudian kita punya kearifan tersebut, artinya kita punya kemampuan berpikir, kita paham bahwa kita sudah punya pengalaman yang banyak, maka yang perlu kita lakukan adalah kreativitas. Ya, saya pikir hari ini fokusnya adalah bagaimana kita membawa cara berpikir kita menjadi kreatif. Itu bukan hal yang mudah, tetapi itu adalah kunci dari kita melewati hari ini. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.